Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia nikmatnya kepada ciptaannya, termasuk kita hamba Allah yang juga mendapatkan rahmat karunia nikmat yang luar biasa pada pagi hari yang sangat baik, yang sangat indah dan membahagiakan ini setelah sama-sama mendirikan sholat subuh berjamaah. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita bersama-sama lagi di forum ini untuk kembali mengaji. Namun kita terlebih dahulu berselawat dan mengirimkan salam bagi junjungan kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah, untuk keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, hari ini bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, kita akan mengaji dengan guru kita, yaitu Al-Ustadz Engkos Kosasi LCMAG, dengan tema meyakini takdir Allah. Ya, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagaimana penyikapan kita terhadap apa yang disebut sebagai takdir. Tentu saja takdir dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan langsung nanti menyimaknya. Tentu saja saya harapkan ibu bapak sahabat-sahabat, dan saya yakini maksud saya ibu bapak sahabat-sahabat sudah menyiapkan diri untuk ini. Sama-sama kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustadz Engkos Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah, sebuah kehormatan bagi kami, terutama saya pribadi. Insya Allah ini bisa berkesempatan untuk mendapatkan ilmu Ustadz pada terutama pagi hari ini, untuk tema kita yaitu meyakini takdir Allah, yang insya Allah sudah siap untuk diikuti oleh jamaah, ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk mulainya Pak Ustadz. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ba'du, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahmi secara virtual untuk sama-sama silaturahmi. Tentu saja yang pertama, yang kedua kita ingin menambahkan sakofah wawasan kita, mafahim pemahaman-pemahaman kita, dan juga tentu pada puncaknya adalah bagaimana meningkatkan ya level ketaatan, level kedisiplinan kita menghamba kepada Allah dalam segala dimensinya. Tema kita pagi ini, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, sangat indah sekali bicara tentang takdir ya. Takdir yang berarti ketetapan ya. Kalau bicara takdir, itu dari qaddara yuqaddiru takdir. Ukuran
yang menjadi sebuah pedoman ataupun ketetapan, ya, tatkala Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Ada istilah dalam khazanah bahasa Arab dengan istilah al-qadar, yang artinya ya ukuran, ketetapan, ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa masalah takdir ini kita bahas secara mendalam? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu menurut takdir. Kita lihat ke Al-Qamar ayat 49. Kemudian juga kita pahami dalam surat Al-Furqan ayat 2 bahwa semua takdir Allah, penetapan Allah terhadap segala sesuatunya, garis-garis takdir yang Allah gariskan itu adalah apa? Ketetapan yang sebaik-baiknya. Dari Al-Qamar 49 maupun Al-Furqan ayat 2 ini menggambarkan bagaimana cara pandang takdir yang harus tepat. Ya, artinya Allah betul-betul mengirimkan satu aturan, ketetapan, baik telah, sedang, dan akan. Namun ujungnya bahwa semuanya adalah ketetapan yang sebaik-baiknya. Artinya di sini ketetapan Allah tidak ada yang jelek. Ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Hanya barangkali kadang eh, pembacaan, pendefinisian, persepsi manusia lah yang salah paham terhadap konsep takdir. Ada orang mempersepsikan dapat musibah, kecelakaan, tragedi, konflik, itu sebagai takdir yang buruk. Padahal di balik semua itu, kalau kita renungkan bahwa inna ja'alna kulla syai'in biqadar. Semua itu setelah direncanakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, tetapi penetapan itu adalah dengan ketetapan yang sebaik-baiknya. Ahsana taqdira. Ya. Jadi kecewa, eh, sedih, ataupun mungkin kegagalan, itu bukanlah takdir jelek, tapi sebuah takdir Allah yang terbaik untuk pada saat itu, karena di dalamnya mengandung berbagai manfaat. Nah, ini sebagai mukadimah bahwa kita membaca takdir dalam Islam adalah harus benar-benar berdasarkan perspektif Al-Quran, bahwa segala sesuatu pasti diatur, tapi karena Allah lah murabbi, pengatur yang paling hebat, mudabbir, manajer yang paling, yang maha manajer, itu semuanya adalah baik. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelas ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumul akhiri. Ya, lalu artinya iman adalah iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu beriman dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Artinya, baik dan buruknya itu sudah Tuhan Allah. Tetapi ketetapan itu ketetapan yang terbaik. Kalaupun katakanlah takdir itu buruk, apakah harus memburukkan takdir Allah itu? Ketetapan Allah itu tidak sama sekali. Karena pasti ada hikmah. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian, beriman kepada takdir merupakan bagian dari integral seorang muslim. Tidak bisa terpisahkan ini.
Konsekuensi beriman kepada Allah, maka puncaknya adalah beriman kepada takdir. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Karena di sanalah kita akan menikmati betul hakikat taslim, pasrah kepada Allah. Hakikat tafwid, menyadarkan atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita belajar apa hikmah di balik takdir itu. Mengapa Allah turunkan takdir seperti itu? Apa nilai-nilai positif dari dibalik semua takdir itu? Ini bagi seorang yang benar-benar bisa membaca pesan takdir dari Allah dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, itu tidak akan mengganggu rasa iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang salah paham, sekali lagi, salah paham, salah persepsi, maka nanti akan melahirkan salah praktek. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana kesalahan orang memahami takdir sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakharmonisan hidup. Ya. Selanjutnya, bagaimana memang takdir sendiri itu ada dua jenisnya. Ada takdir mubrom, artinya ketetapan yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Seperti kematian, seperti hari kiamat. Sebaliknya, ada juga takdir mu'allaq. Artinya takdir yang bisa berubah. Maksudnya ketetapan yang bergantung pada usaha dan doa manusia. Ya, contohnya adalah rizki maupun umur itu bisa dipanjangkan dengan amalnya yang baik, yang dibantu dengan doa. Rasul dalam hadis-hadis sahihnya menyebutkan bagaimana siapa yang ingin mendapatkan rizki atau umur panjang faliyasir rahimah, maka hendaknya ia menyambungkan silaturahmi. Artinya umur bisa diperpanjang, rizki bisa diperbanyak, ya, sesuai dengan amal baik maupun doa. Takdir mubrom itu takdir yang sudah given, nggak bisa di otak-atik lagi. Ya, kematian, hari kiamat, ajal katakan itu jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu rahasia Allah. Ya, tidak bisa dimajukan maupun dipundurkan. Makanya kenapa bunuh diri haram dalam Islam? Ya karena itu adalah ajal, itu adalah takdir mubrom. Biarkan Allah yang menetapkan, menentukan. Kita hanya menjalani dan bagaimana meraih husnul khatimah. Ya. Kenapa sih Allah atau Islam menurunkan materi penyadaran akan iman kepada takdir Allah? Apa hikmah meyakini takdir Allah? Jawabannya adalah kalau orang yakin dengan takdir Allah, maka akan tumbuh kesabaran, ketabahan, ketangguhan dalam menjalani problematika hidup, ujian hidup. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga semua nabi-nabi terdahulu. Sabar, tabah, innallaha ma'as sabirin. Jadi orang beriman kepada takdir akan tumbuh rasa sabarnya, sehingga dia tangguh menjalani dinamika hidup, drama kehidupan yang begitu dinamis. Belum lagi kalau orang yakin dengan takdir, maka akan tebal rasa syukur dalam dirinya. Karena apapun yang Allah takdirkan, itu adalah ketetapan yang harus disyukuri. Apapun bentuknya. Syukur yang merefleksikan bahwa kita ridha.
rela, ikhlas menerima apa ketetapan Allah, ya, untuk kita bandingkan. Jika kita ditimpa takdir buruk, takdir mungkin ujian dalam hidup, kita tengok masih banyak orang yang lebih dari kita. Ujiannya, beratnya ujian, jenis ujiannya, frekuensi ujiannya. Ya. Kemudian juga orang kalau iman dengan takdir Allah, maka tawakalnya meningkat. Ya. Tawakalnya akan tumbuh dengan kuat. Kenapa? Karena dia akan melipat gandakan rasa keyakinan dia, rasa berserah diri dia. Berserah diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, syukur, tawakal, ini adalah buah dari iman kepada takdir Allah. Hanya orang yang beriman dengan takdir Allah lah yang bisa raih sabar, syukur, dan tawakal. Dan tiga jenis ini Masya Allah. Akhlak yang mulia yang bisa menenteramkan siapapun dalam menjalani hidup. Dalam suka maupun orang yang beriman dengan takdir Allah, tentu saja dia akan terhindar dari sifat sombong. Artinya, kalaupun dia diberi kenikmatan, kedikjayaan, mungkin keberhasilan, dia sadar. Ana min fadli rabbi ashkuru am'ah. Ini semuanya adalah murni, ya, izin Allah, karunia Allah untuk menguji saya. Apakah saya akan bersyukur atau kufur? Tak ada jumawa dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sadar. Iman kepada takdir membuat kita terhindar dari sombong. Makanya akan lahir ketenangan jiwa, ya, ketenangan hati, diri dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, baik yang pahitnya maupun yang manisnya. Dan pada akhirnya, orang yang beriman kepada takdir Allah, maka akan terbakarlah, terbangkitkanlah, tergelorakanlah apa? Motivasi beramal. Dia tidak akan berhenti, tidak akan duduk pangku tangan, tapi dia akan bangkit, terus berusaha, berdoa, beramal, berbuat. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum, bergerak sesuai dengan pos masing-masing. Inilah hikmah menarik, hikmah positif dari uh, iman kepada takdir Allah. Artinya Allah sendiri, Rasulullah sendiri mengatakan ajaban li amril mu'min in asabathu sarra'u syakara wa in asabathu tarra'u sabara. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Dapatkan kesenangan, ia bersyukur. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar. Dua-duanya baik. Baik baginya ketika ada kesenangan, baik baginya kalaupun ada kesulitan. Bukankah ini adalah sikap positif seorang mukmin? Orang yang beriman, dia akan positive thinking. Tidak akan ada negative thinking dari apapun yang terjadi. Senang, kesulitan, semuanya ia hadapi dengan senyum. Sabar dan syukur ini dua sifat yang harus melekat dalam diri seorang mukmin tatkala ia benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari segi implementasi atau praktek, ya, implementasi keyakinan terhadap takdir itu bisa diwujudkan dengan apa? Usaha dan doa. Ya, usaha dan doa. Lalu kalau sudah didapat hasil usaha dan doa, maka kesabaran dan ridho.
Kalau usaha dan doanya ternyata berwujud kepada ujian, masih gagal, ya bersabar. Kalau ternyata usaha dan doa melahirkan prestasi, kemenangan, bersyukurlah. Sehingga yang ketiga adalah etika berfikirnya. Tidak menyalahkan takdir dalam keadaan sulit, namun terus berusaha memperbaiki keadaan. Orang berpikir positif dari sabar dan ridho setelah melakukan usaha dan doa. Usaha dulu dong, usaha dulu, doa dulu, lalu menyikapi hasilnya ya sabar dan ridho. Dan nanti senantiasa jaga terus etika berpikir, cara pandang. Ya, makanya bersemangat untuk mendapatkan kemanfaatan, kuncinya mintalah kepada Allah. Ista'in billah, wala ta'jiz. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Lemah pikiran, lemah semangat. Dan jika ada ujian menimpamu, musibah menimpamu, jangan mengatakan, seandainya aku melakukan hal ini tentu tidak akan begini dan begitu. Artinya jangan meratapi terlalu dalam. Oh, jikalau kemarin saya tidak berangkat, mungkin saya tidak akan kena musibah seperti ini. Jika saya tidak berbisnis dengan dia, maka tidak akan terjadi kerugian seperti ini. Itu kata Rasul apa? Jangan. Tetapi katakanlah, qaddarallah ma syaa fa'al. Memang Allah telah menetapkan sehingga apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Makanya perkataan negatif, pikiran negatif seperti tadi kata Rasul itu adalah membuka amalan setan. Membuka peluang setan, menggoda setan, memalingkan kita dari apa? Dari cara yang benar. Ya, memang kalau sudah terjadi hal itu, janganlah meratapi, kenapa kemarin nggak begitu. Cukuplah Allah, takdir Allah. Pasti ada hikmah di balik ini. Ya betul, kalau kita pernah rugi, tipu orang, ya pasti kita berpikir, saya harus berusaha berdoa. Saya terima takdir Allah ini. Saya akan bangkit dengan usaha, saya akan perkuat dengan tawakal, sehingga nanti dia akan tetap stabil, bangkit lagi, rangkak, menjalani ya kehidupan seberat apapun. Makanya kalau takdir sudah kita yakini sehari-hari, ya akan lahir sifat optimis. Ya. Optimis, lapang dada, penuh dengan semangat sekali menjalani hidup apa. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah menetapkan yang terbaik. Sehingga kalau itu baik bagi dia, tapi kan itu ketetapan Allah yang membuat dirinya akan semakin sadar. Aku lagi diuji Allah. Ketahanan mental, stres akan jauh, tekanan jiwa nggak ada. Karena dia bisa menjalani, melewati itu. Mental. Dan orang akan bisa menikmati kemanfaatan beriman pada takdir karena fokus pada solusi. Tidak harus meratapi menangisi apa yang telah terjadi, tapi bangkit, fokus pada solusi. Apa solusinya dari kejadian kemarin, ujian kemarin, problematika kemarin, apa? Nah, kalau orang fokus pada solusi, itu lahir dari ketahanan mental, dan ketahanan mental itu adalah dimodalkan dengan apa? Optimisme. Optimis. Ya. Optimislah dalam hidup untuk meraih ketahanan mental yang pada ujungnya nanti dia akan pandai lahirkan solusi. Karena dia fokus pada solusi apapun dari problematika yang berjalan. Ya kalau bicara takdir tentu akan berhadapan juga dengan, bukan berhadapan, ya akan
berdiametral dengan ikhtiar. Yang ini akan melahirkan keseimbangan, ya, bahwa betul kita harus meyakini, mengimani takdir, tapi kita juga wajib melakukan ikhtiar. Karena keyakinan terhadap takdir tidak boleh menjadikan seorang jadi pasif, fatalistik. Artinya, kalau orang ingin terselamat karena sifat fatalistik, kita sadari bahwa manusia memiliki peran aktif, ya, dalam takdirnya. Banyaklah berusaha, banyaklah berdoa, pandai-pandailah memilih pilihan-pilihan yang diambil dalam kehidupan. Dan di sanalah peran manusia hidup. Peran manusia nyata sekali. Kita ini khalifah Allah di muka bumi. Bangkitlah, terus berusaha, terus berdoa. Lahirkan pilihan-pilihan yang bermacam-macam, ya, yang diambil dalam kehidupan. Sehingga akan seimbang nanti hidup ini. Ya, seimbang antara usaha, antara iman kepada takdir dengan ikhtiar. Ya. Mungkin kita kadang mendapatkan takdir yang tidak diinginkan, takdir yang tidak memuaskan. Bagaimana caranya? Kalau dalam hidup ini kita pasti suka, pasti akan terjadi kok tidak diinginkan, target tidak terwujud, perencanaan menghasilkan hasil yang belum memuaskan. Para ulama, baik ulama-ulama akhlak maupun mungkin para pakar psikologi juga mengatakan bahwa kematangan spiritual maupun kematangan emosional ini wajib diperlukan untuk menyikapi takdir apapun. Takdir apapun. Makanya ada 4 langkah kalau kita ingin takdir ini, kita bersahabat dengan takdir apapun, apalagi pada takdir yang tidak diinginkan. Introspeksilah, introspeksi diri, mengevaluasi diri kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Apa pelajaran yang didapat dari kejadian kemarin? Apa nilai-nilai perbaikan yang perlu saya raih dari kejadian kemarin yang tidak diinginkan, dari takdir tidak diinginkan? Dengan tentu saja dia lapisi jiwanya dengan sabar dan ikhlas. Menerima dengan lapang dada, tidak menolak, memberontak terhadap takdir yang tidak diinginkan itu. Jadi ikhlas, sabar. Betul. Kalau dia sakit, dia terima. Dia pasrah, ya saya sakit. Tetapi setelah introspeksi, setelah sabar, tentu kita bangkit. Ya, berusaha memperbaiki jika jika memungkinkan. Baiki lagi, bangkit lagi dengan modal doa dan bertawakal. Minta pertolongan kepada Allah, berserah diri, dengan terus melakukan upaya perbaikan. Tatkala musibah atau ujian itu datang, dia sabar menerima hal itu. Dan tentu saja, dia juga akan membaca, merenungkan apa manfaat, apa hikmah terbaik dari ujian, dari takdir yang tidak diinginkan itu terjadi menghampiri saya. Ini sahabat Rasul mengatakan indahnya seorang muslim, seorang mukmin, kondisi apapun, bahagia maupun ada ujian, ya tetap stabil. Dalam konteks sosial, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir dalam konteks sosial bermasyarakat, ya, itu jelas memaknai bahwa ada empati maupun solidaritas. Kalau kita iman kepada takdir Allah, lalu kita melihat takdir yang tidak diinginkan banyak menimpa saudara kita, tetangganya, maka akan apa? Pemahaman terhadap takdir itu mendorong sikap empat.
terhadap kesehatan orang lain dan meningkatkan solidaritas sosial. Empat, dia peduli berbagi, peduli menolong, karena dia tahu kalau ada takdir diinginkan pasti menimbulkan gejolak. Orang mungkin kesal, marah, bahkan mungkin ya meronta-ronta. Dia akan datang. Empati, empati. Ya. Takdir dalam konteks juga membuat apa? Takdir yang dia punya keyakinan kuat bahwa takdir setiap orang memang berbeda. Ya, sehingga ia membantu mengurangi sikap diskriminatif dalam masyarakat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkuasa, ada yang jadi rakyat biasa. Dia tidak akan berpikir diskriminatif. Karena apa? Setiap orang punya grade ataupun tingkat masing-masing, nasib masing-masing. Janganlah perbedaan takdir yang ada melahirkan sikap sosial yang tidak benar. Diskriminatif, tidak mau berbagi, egois. Itu sangat berbahaya sekali. Dan gotong royong. Artinya kesadaran akan takdir mendorong semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan. Tantangan bersama. Tantangan bersama kalau dihadapi terasa ringan. Terasa satu kekuatan, satu tubuh, satu jamaah, satu komunitas. Yang lahir dari apa? Empati dan simpati awal pertama kali, dan pada selanjutnya adalah uh, orang tidak akan membeda-bedakan takdir yang dialami oleh setiap orang. Ya. Dalam masa kini juga itu kita dihadapkan dengan tantangan ya dalam memahami takdir. Tantangan dalam menghadapi takdir. Mungkin apa sih kesalahan orang atau malpraktek orang ya, malpraktek dalam takdir. Ya, yang pertama adalah kesalahpahaman. Takdir sebagai alasan untuk bersifat pasif, fatalistik, nerimo, pasrah. Ini jelas salah paham yang seperti begini itu adalah salah paham yang fatal. Pada harusnya berpikir ya takdir bukan alasan pasif tapi aktif. Yang kedua, salah paham atau malpraktek dalam takdir adalah konflik dengan logika. Kesulitan memahami takdir secara rasional. Secara rasional kan orang yang ibadahnya dalam, disiplin sering, tentu dapat mungkin anugerah duniawi pamannya ya. Tapi kok tidak demikian. Orang beribadah, orang beriman tidak seperti selancar ya. Duniawinya, kondisi kepemilikan atau kemewahan duniawi. Nah, disinilah ada konflik dengan logika. Kesulitan memahami takdir secara rasional. Nggak bisa. Karena logika itu tidak bisa menerjemahkan mengapa takdir tidak diinginkan itu terjadi. Belum lagi ketidakkonsistenan alias inkonsistensi dalam menyepakati takdir baik dan buruk. Dia hanya siap dengan takdir baik, tidak siap dengan takdir buruk. Ada suasana yang labil, tidak konsisten. Ya, dikala ada ujian, dia dekat dengan Allah. Dikala ada anugerah, dia lupa dengan Allah. Itu namanya inkonsisten. Tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Dan itu berbahaya sekali. Dan yang keempat adalah penerimaan. Artinya bisa tidak
siapapun kita itu bisa menerima takdir dengan pemahaman yang tepat, pemahaman yang lurus, ya, al-fahm as-sahih, sehingga pemahaman yang lurus ini akan mengurangi inkonsistensi dalam menyikapi takdir, tidak akan lagi benturan antara takdir dengan logika, karena dia terbebas dari sifat kesalahpaham. Ya. Yang terakhir, saya katakan ini kesimpulan pada jamaah sekalian, bahwa meyakini takdir Allah itu adalah bagian fundamental dari iman seorang muslim. Keyakinan memberikan ketenangan jiwa, meningkatkan ketabahan, dan memperkuat hubungan manusia dengan Allah. Seorang muslim yang memahami konsep takdir akan menjalani hidup dengan penuh semangat, optimis, dan tawakal kepada Allah. Catatlah 3 hal: jaga keimanan yang kokoh, ya, lalu perkuat pula implementasi positif dalam kehidupan, dan terakhir harmoni sosial. Kita terus jaga, kita terus ciptakan agar masyarakat yang ada itu adalah masyarakat yang harmonis, saling mendukung satu sama lainnya dalam situasi apa. Ya. Demikian sebagai pengantar barangkali tentang narasi ataupun penjelasan takdir, dari mulai definisi, dari mulai bagaimana asas ataupun legalitas saat meyakini takdir dan apa manfaat, ada salah paham dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Pak Ustadz engkau kesasih, Masya Allah. Terima kasih banyak atas awalan yang luar biasa sekali. Saya langsung tadi mencatat beberapa hasil pribadi sebelum kita nanti mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah. Bagi pribadi saya bahwa ternyata itu penting punya persepsi dan pemahaman yang tepat mengenai takdir. Tidak hanya takdir baik, tapi takdir buruk, dan kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Ya, ini dalam konteks kehidupan sosial. Jadi luar biasa seperti tadi Pak Ustadz ingatkan kita bahwa Rasulullah mengatakan luar biasanya, indahnya Muslim itu ternyata ketika dia mendapat takdir buruk, dia bersabar, ketika sedang dalam mendapatkan kenikmatan atau berbahagia, dia bersyukur. Luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz mendapatkan izin, kalau dapat izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari jamaah. Boleh ya Ustadz ya? Fadal, fadal. Yang pertama ini dari Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana menyikapi sakit, Pak Ustadz, bagaimana menyikapi sakit yang silih berganti? Dalam kurung, misal dari nyeri sendi-sendi, lanjut sakit lain. Belum sembuh, nyeri sendi, timbul lagi sakit lain. Apakah ini bentuk kasih sayang Allah? Tapi kok agak berat ya Pak Ustadz? Karena sakit ini mengganggu kehusukan ibadah. Sudah berobat medis dan non-medis, dan sudah berdoa. Bagaimana menyikapi ini Pak Ustadz? Terima kasih. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalaupun aku sakit, maka dialah yang maha penyembuh. Ini satu konsep Quran tentang bagaimana marad, sakit, itu akan Allah sediakan puja asyifa, sembuh. Nah, tatkala sakit ini Allah turunkan, betapa ya, kalau dalam hadis-hadis lain bahwa sakit itu kan bisa mengkiparati dosa. Sakit itu bisa mendekatkan orang
kesadaran spiritual yang tinggi. Sebab betapa ya, kalau orang yang lagi sakit, orang yang lagi ada ujian, contohnya para pasien di rumah sakit, obsesi utamanya, harapan utamanya adalah sembuh. Dia tidak bicara dunia, dia tidak bicara kemewahan, dia tidak bicara mungkin jabatan. Yang dicari apa? Ya Rabb, sembuhkan aku. Jadi obsesi duniawi, obsesi jabatan, orang kan sudah lupa. Karena fokusnya adalah sembuh. Ya Allah, berikanlah afiat, berikanlah kesembuhan. Artinya betapa berharganya nilai kesembuhan, nilai kepulihan itu ya. Dibanding semuanya itu. Makanya orang bisa bersabar, mungkin bersahabat dengan ujian sakit. Yaitu memang kalau di pola pikir, pola cara pandang yang benar dulu. Tatkala orang sakit, berganti tempat, berganti kondisi, sudah banyak dilakukan. Itu tadi. Jangan lakukan konflik logika. Jangan ada konflik logika. Jangan sampai logika kita menerjemahkan takdir diinginkan itu secara matematis. Tapi yang ada adalah kita ridho, ikhlas dengan ujian itu, di samping terus bagaimana melakukan introspeksi, bangkit, berbuat, bergerak, menuju kesembuhan. Masalahnya kapan? Mungkin kalau bagaimananya sudah kita lakukan. Bagaimana kita berobat, bagaimana kita berkonsultasi. Tapi hasilnya masih katakan dalam bentuk takdir yang tidak diinginkan. Nah, disinilah kita harus benar-benar harmonisasi antara takdir dengan ikhtiar. Selama ikhtiar kita ini sudah maksimal, sudah ya puncaknya kita ikhtiar, ya sudah kita serahkan kepada Allah. Takdir yang tidak diinginkan ini adalah semoga jadi jembatan kifarat, jembatan meringankan, katakanlah timbangan amal nanti diambil. Ya, tidak ada yang jelek dalam seorang. Sakitnya, sehatnya, beratnya ujian ataupun ringannya ujian, itu adalah dua kondisi yang dia tidak akan lari dari Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah Ustadz. Mohon ada dua pertanyaan lagi. Boleh dua pertanyaan lagi Pak Ustadz. Padahal, silakan. Nah, yang pertama, Assalamualaikum dari Pak Anwar ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menguatkan, saya ulangi mohon maaf, bagaimana menguatkan untuk menerima takdir ketika tidak sesuai dengan planning supaya tidak kecewa? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Kecewa ataupun boleh dikatakan mungkin frustasi ya, sesuatu yang alami, natural. Siapa sih nggak pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah senyum kecut? Siapa sih yang tidak pernah bermuka muram? Pasti itu ada. Senyum ataupun tangisan, ya itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Gembira maupun sedih, ya dua aksoma hidup yang nggak bisa dilepaskan. Kalau kita ingin memperkuat diri kita ya dalam menyikapi takdir yang tidak diinginkan, seperti yang telah tadi dikatakan ya, saya jelaskan tentang bagaimana menyikapi takdir tidak diinginkan itu. Adalah ya, the power of tawakal, lalu kemampuan memperbaiki terus-menerus,
kesabaran dan keikhlasan yang dipertebal, yang pada puncaknya ya muhasabah, introspeksi diri. Pasti masih ada sesuatu yang salah atau keliru. Kenapa ada takdir yang diinginkan menghampiri kita? Kenapa kekecewaan ini masih ada dalam bidang itu, di hari itu, di tempat itu? Oh, mungkin saya kurang baik dengan sesama. Oh, mungkin saya kurang kehalalan apa yang saya terima selama ini itu adalah Hmm. minim. Ah, inilah kalau orang muhasabah, kalau orang sabar dan ikhlas, kalau orang punya semangat islah perbaikan, kalau orang terus-menerus the power of doa, the power of tawakalnya dia pertajam, maka dia akan bersahabat dengan takdir yang diinginkan seberat apapun. Seberat apapun. Kecewa itu sesuatu yang natural, so yang alami siapapun. Nggak mungkin kita lari dari itu. Tapi kan kita bagaimana uh, mengendalikan diri kita di tengah ujian, di tengah di hadapan takdir diinginkan itu. Ya, makanya perbanyaklah muhasabah, pertajam sabar, tebal pula rasa islah perbaikan, maka insya Allah hanya dengan puncaknya berdoa, puncaknya bertawakal, kita akan menikmati apapun takdir yang ada di hadapan kita. Demikian. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Itu tadi penjelasan untuk Pak Anwar tadi bertanya. Satu lagi mohon izin Pak Kiai, Siap, siap. satu dari jamaah kita, insya Allah nih yang terakhir dari Ibu Fauziah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kalau semua takdir dipastikan baik untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa ada doa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa seakan memberi peluang manusia untuk tidak menerima takdir yang ada di depan mata, kemudian meminta yang manusia itu inginkan. Contoh, kalau menjadi miskin adalah yang terbaik untuk si fulan hingga matinya, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh si fulan untuk berdoa agar bisa merubah nasibnya? Jazakallah Ustaz. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Baik. Ada takdir yang diinginkan, ada takdir yang tidak diinginkan. Ya, semuanya sama. Adalah ahsanat takdira. Ketetapan baik dari Allah. Ketetapan yang tepat dari Allah. Kalau semua manusia kaya, bagaimana dia bisa bergaul dengan orang miskin? Karena orang kaya hadir uh, dengan keberadaan orang miskin. Orang yang berkuasa berhadapan atau ya berhadapan atau didampingi dengan orang yang rakyat biasa yang tidak. Ini kan pasti sebuah siklus hidup. Naik, turun, berkuasa, tidak berkuasa, kaya, miskin. Ini kan takdir. Ya, kalau berkuasa mungkin takdir yang diinginkan. Kalau tidak berkuasa adalah takdir yang tidak diinginkan. Lalu, nah, berdoa dan bertawakal itu maksudnya, kalaupun ada takdir yang tidak diinginkan, ya, uh, kita tetap ingin minta istiqomah. Ya, Rob, bukan hamba tidak sabar dengan kemiskinan ini. Tapi jangan jadikan kemiskinan ini membuat hamba lebih miskin dalam beribadah. Ya Allah, ya Rabb, kalau kekayaan ini membuat hamba ini tidak dekat denganmu, jagalah semuanya ya Rabb. Artinya kita kan takdir apapun. Doa kita doa-doa yang betul-betul menenteramkan menjiwa kita. Sakitnya kita, semoga kita sabar, semoga kita ampuni dosanya, dapat kifarat. Sehatnya kita berdoa agar manfaat betul untuk kebaikan kesehatan itu. Ya, talabul ilmi, menolong sesama, berjuang untuk masyarakat dan lain sebagainya. Artinya kita ingin betul-betul orang
Ya, doa dalam kondisi apapun, doa dalam kondisi suka maupun doa duka, itu doa-doa yang baik, baik dalam koridor syariat, bukan doa yang mengancam. Kenapa ya Rob? Kurang apa hamba ini? Ya sholat, saum, ya amal soleh. Tapi kenapa? Kok kehidupan hamba tidak beranjak? Tidak seperti orang lain. Janganlah kita, seperti saya katakan nih, jangan memakai logika yang berlebihan guna dalam menyikapi takdir yang tidak inginkan. Ini sesuatu yang ultra rasional. Tatkala kita diberi ujian, tatkala kita diberi kesenangan, pasti sana ada apa yang tidak. Insya Allah, majelis komunitas majelis cinta adalah komunitas yang benar-benar uh, bisa bersahabat dengan takdir apapun, bisa bangkit dengan kondisi di hadapan takdir yang diinginkan, sehingga dunia ini adalah kaya dengan indahan, ketentraman, lalu keteguhan hidup yang sangat bermanfaat bagi lahirnya manusia-manusia yang tangguh, yang kokoh, yang tidak gampang menyerah di hadapan takdir apa. Ya, semoga kita diberi kekuatan iman yang kokoh, istiqomah dalam kebaikan, ketaatan, agar kita benar-benar bisa sukses menghadapi ataupun menyikapi takdir apapun yang Allah telah tetapkan bagi kita. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Masya Allah, saya mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa, extraordinary, enlightenment. Karena menurut saya, Pak Ustadz telah meyakinkan kami, saya pribadi setidaknya, bahwa konsep meyakini takdir Allah dari Islam itu sungguh luar biasa. Indah sekaligus powerful, dan membuat manusia siogianya selalu positive thinking, bukan sebaliknya. Masya Allah. Tidak ada istilah menyerah. Dan saya sekali lagi terus terang tadi mencatat buat pribadi ini, tidak ada konsep fatalistik dalam Islam sesungguhnya. Betul. Orang, betul Ustaz ya, tidak ada konsep fatalistik. Harus berusaha. Tidak boleh menyerah sama sekali. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kira tidak ada pertanyaan lain dari jamaah. Masya Allah. Pak Ustadz, sebelum kita tutup dengan doa nanti dari Pak Ustadz, mohon berkenan, terlebih dahulu kami mohon kesediaan Pak Ustadz, nanti insya Allah pada kesempatan yang datang tetap bersedia lagi, berkenan lagi untuk memberikan pembekalan lagi pada jamaah majelis cinta ya Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima cinta kasih. di jalan ilahi insya Allah. Masya Allah, hatur nuhun Pak Ustadz. Mohon sekarang berkenan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wa azim sultanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, berikanlah keimanan yang kokoh terhadap takdir-Mu. Jauhkan kami dari suudzon terhadap takdir-Mu, dari salah paham, salah praktik terhadap takdir-Mu. Dekatkanlah kami ya Rabb dengan ridha dan ikhlas yang tebal, kesabaran, ketawakalan yang paripurna, agar kami bisa bersahabat dengan takdir apapun yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah, tegakkanlah kami dalam kesalehan, dalam kebaikan, dalam posisi apapun kami, dalam suka dan duka. Kami ingin istiqamah, mencintai, menjalani jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu baini baina masyiatik, wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musaibat dunya. اللهم اتنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu, Bapak, sahabat pemirsa cinta, itulah tadi kita sudah mendapat banyak ilmu, pembekalan yang insya Allah sangat penting menurut saya garis bawah lagi, fundamental bagi kita sebagai orang beriman untuk meyakini takdir Allah dengan cara yang benar, cara berpikir yang benar, etika berpikir yang benar. Saya suka sekali istilah-istilah apa namanya, pemaknaan yang luar biasa, etika berpikir yang benar bagi seorang muslim, berhusnuzon justru pada takdir Allah. Masya Allah. Terima kasih lagi disampaikan Ibu Bapak sahabat-sahabat cinta kepada guru kita Ustadz Engkos Kosasi LCMAG. Hatur nuhun Pak Ustadz, insya Allah bertemu lagi. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pengumuman kepada sahabat-sahabat Ibu Bapak Jamaah Majelis Cinta. Tentu saja seperti biasa saya mengingatkan kembali bahwa kita senantiasa mengupdate tema jadwal ataupun info-info lain yang terkait, tentu saja melalui grup WA yang sudah Ibu Bapak sahabat majelis kita ketahui. Hanya mengulangi saja saya bahwa nomornya adalah 082118128338 dan tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Ibu Bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, yang senantiasa mengikuti pengajian kita dan memberikan dukungan berupa partisipasi aktif dalam kajian online kita yang kita sampaikan secara live ini setiap hari insya Allah. Bagaimana juga tadi atau hari ini, maka insya Allah besok kita akan kembali hadir lagi. Itu tepat pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, esok hari. Tentu saja kita akan mendapatkan pembekalan yang lain lagi, yang baru lagi tentu saja dengan guru kita. Untuk esok jadwalnya adalah kita dengan guru kita Al-Ustadz Aib Saifullah, sekali lagi dengan Ustadz Aib Saifullah LCMAG, dengan tema pahala berbakti pada orang tua. Sekali lagi tema besok pagi adalah pahala berbakti pada orang tua, insya Allah besok dengan Al-Ustadz Aib Saifullah LCMAG. Akhirnya sekali lagi terima kasih juga kepada pihak-pihak yang juga telah mendukung majelis cinta ini. Semoga insya Allah ikhtiar kita ini semakin terus dipermudah dan Allah ridho pada semua ikhtiar kita ini, khususnya melalui majelis cinta yang semata-mata kita niatkan, kita ikhtiarkan untuk memperoleh ridho Allah, untuk kebaikan tentu saja umat, masyarakat, dan negara bangsa kita ini. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته